Yang pasti kalau kita kan umat Islam tuh selalu menyambut bulan puasa, bulan Ramadan tuh dengan gembira ya, karena kita bersyukur kita kan masih dikasih umur untuk ketemu dengan bulan Ramadan lagi, kita dikasih kesempatan lagi, berarti insya Allah sama Allah untuk bisa mempergunakan semaksimal mungkin lah, karena kita mendapatkan keistimewaan di bulan Ramadan itu yang kita nggak dapatkan di bulan lain, di waktu-waktu lain gitu. Jadi ibadahnya dibanyakin, gimana caranya supaya kita bisa benar-benar mendapatkan semua keuntungannya maksimal deh gitu. Jadi ya itu sih paling cuma intinya ya itu aja sebenarnya gitu. Kalau ini berarti di Singapura nanti ngejalanin? Nggak tahu sih. Oh masih disibuk dengan pekerjaan di Jakarta atau seperti apa? Berdoanya semoga tetap ada pekerjaan. Tapi kadang-kadang untuk anak sendiri sudah diajarkan untuk tasawuf atau seperti apa sih? Udah diajarin, tapi tentunya masih gimana dia ya gitu, pokoknya senyamannya dia gitu. Tapi ya sudah diajarin, udah bisa juga, cuma ya memang nggak belum full 1 bulan, cuma udah bisa dia puasa seharian penuh, udah bisa gitu. Alhamdulillah. Ada rasa itu sedangkan mungkin anak sendiri mungkin terus apa ada komitmen apa lagi atau seperti apa? Enggak sih gitu ya. Kita tahu puasa itu kan niatannya kita untuk ibadah gitu ya. Sekarang juga di dunia kesehatan juga ternyata berpuasa juga mempunyai banyak sekali manfaat yang baik gitu. Jadi aku rasa insya Allah nggak ada masalah. Yang penting dipersiapkan, dibiasakan, pelan-pelan belajarnya, itu sih gitu, pelan-pelan belajarnya. Yang dirindukan dari bulan suci Ramadan apa kalau badainya, atau mungkin bisa kumpul sama anak di malam saat buka puasa bareng atau sahur atau seperti apa? Yang dirindukan di bulan suci Ramadan? Apa ya? Ya karena kita udah, buat aku sih yang penting sekarang di bulan Ramadan itu yang penting bisa ngelihat aku sehat, Aisyah sehat gitu, itu aja udah bersyukur banget gitu. Kayaknya kalau yang paling dirindukan bulan Ramadannya sih itu gitu. Kalau masalah kumpul-kumpulnya, masalah makanannya, masalah hal-hal yang sifatnya bagian dari tradisinya gitu, ya mungkin karena aku berapa tahun belakangan ini juga ngejalanin bulan Ramadan juga sama Aisyah berduaan, Lebaran juga sama Aisyah berduaan, jadi udah sangat amat bersyukur dengan keadaan situasi. Yang penting Aisyah sehat gitu aja sih Mas, dan kita bisa ibadah dengan baik dan bisa memperbaiki ibadah dari yang sebelumnya, paling itu sih. Kak, kan banyak artis yang kalau anaknya itu berhasil nih 1 full bulan puasa, ngerjain full puasanya dapat reward. Kakak sendiri Enggak sih, aku nggak kasih reward apa-apa waktu itu buat Aisyah gitu. Emang anaknya yang mau dan anaknya yang kepengen, dan aku cukup support aja gitu. Bahkan di hari pertama dia nyobain puasa full pun aku tanya sama dia jam 12 gitu, gimana kamu masih kuat nggak gitu, kalau udah nggak kuat jangan dipaksain, nggak apa-apa, belajar dulu. Terus dia bilang, no ibu, I'm good gitu, aku pengen buka puasa sama kamu gitu. Jadi dia bisa sendiri, jadi ya udah gitu, nggak ada reward apa-apa sih waktu itu. Dianya juga happy soalnya ngejalaninnya gitu. Kita merasa artinya ya Aisyah kayaknya udah makin kecil, udah ngerti, makin gede juga gitu. Iya. Mungkin karena dia terbiasa ngelihat kita ya, kita yang di rumah kan pada puasa semua gitu. Jadi mungkin kalau dari awal ketertarikannya dia hanyalah karena dia melihat itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang lain yang ada di sekitarnya dia gitu. Tapi mungkin akhirnya setelah dia mengetahui artinya, dia mengetahui maknanya, disitu dia kepengen untuk mencoba gitu. Mencoba dalam arti kata kepengen ibadahnya gitu, bahwa dia melakukan itu untuk ibadah gitu. Jadi dianya sendiri yang happy, dianya sendiri yang senang, sehingga pada saat berbuka pun dianya yang lebih happy gitu, dianya yang kayak puas gitu bahwa hari itu dia bisa menyelesaikan puasanya full gitu. Aisyah ikut
kayak nyiapin buka puasa? Enggak sih, enggak. Tetaplah aku yang nyiapin, kita yang nyiapin yang di rumah gitu. Cuma ya memang apa ya waktu itu karena aku tahu dia puasa gitu ya, jadi aku mempersiapkan makanan buka puasanya tuh yang lebih spesial gitu aja sih, supaya dia merasa itu berbeda gitu. Paling itu aja waktu itu yang aku lakukan. Jadi masaknya juga tidak seperti mungkin kalau di hari-hari lain cuma aku yang puasa, ya masak buka puasanya ya itu aja gitu. Tapi begitu hari itu dia ikutan puasa sampai full, aku mengapresiasi itu, menunjukkan apresiasiku terhadap pencapaiannya dia itu adalah dengan mempersiapkan makanan yang khas gitu, seperti misalnya opor, ketupat gitu ya. Di Singapura kan memang nggak ada sih banyak, karena kan masyarakat muslimnya juga cukup besar di Singapura, tapi ya nggak semudah dan segampang di Indonesia kalau kita mau bikin ketupat apa gitu-gitu. Jadi itu aja sih disiapin sehingga dia benar-benar merasa wow gitu, kayak spesial banget, hari ini berbeda dari hari-hari lainnya, bulan ini berbeda dengan bulan lainnya gitu. Iya, dia senang aja sih, walaupun mungkin masih belum bisa melakukan itu sebulan penuh, tapi aku udah cukup bersyukur karena dia nggak aku suruh juga, bukan aku yang minta juga, dia sendiri yang berinisiatif. Aku kepengen puasa full. Di awal sih puasa dari pagi sampai jam 12 siang doang gitu, dan setelah itu dia coba, dia merasa itu dia nyaman, akhirnya dia minta ke aku, dia mau puasanya full sampai maghrib gitu. Berarti progres dari tahun ke tahun ini untuk puasa atau belajar puasa si Aisyahnya sendiri lumayan jauh meningkat ya? Ya alhamdulillah pelan-pelan sih, yang aku bersyukur karena tidak ada yang aku paksakan, bukan aku juga yang minta, bukan aku juga yang menuntut ke dia gitu. Tapi yang aku bersyukur banget karena dia yang pertama kali ngomong ke aku gitu, dan buat aku itu spesial banget jadinya gitu sih. Oke, nah kalau dari aku kasih tips dong, bagaimana mungkin banyak orang mungkin yang hobi olahraga, artinya di saat berpuasa supaya tidak lemes atau tidak males berolahraga, kan tubuh harus tetap berolahraga gitu saat berpuasa. Nah, ini ada tips dari Mbak Dina. Iya, buat yang sedang menjalani bulan puasa, bukan berarti kita nggak bisa berolahraga di saat bulan puasa. Yang perlu diperhatikan tentunya adalah intensitas olahraganya, lalu jenis olahraga yang kita lakukan, dan juga waktu olahraganya kapan gitu. Aku juga kebetulan punya pelatih pribadi, coach pribadi yang sudah pernah di beberapa masa di mana aku sedang berpuasa, aku pun tetap olahraga gitu. Dan memang ada triknya sendiri. Yang aku sarankan sih, kalau idealnya adalah di bawah supervisi dari pelatih olahraga atau coach yang emang qualified, supaya kegiatan olahraga yang kita lakukan di bulan puasa ini benar-benar kita bisa dapat manfaatnya secara maksimal gitu. Kalau aku menyarankan mungkin yang kayak suka olahraga Zumba bisa memilih olahraga Zumba dengan intensitas yang lebih rendah, ada namanya Zumba Gold. Itu sebetulnya adalah kelas Zumba juga, formulanya tetap formula Zumba, tapi intensitasnya lebih rendah dan dia low impact, jadi minim sekali loncatan. Dan itu menurut aku buat yang pencinta olahraga Zumba cocok banget untuk dilakukan selama bulan Ramadan. Oke, Mbak Dina, ini kan tapi kalau orang kan biasanya kalau melakukan olahraga, meskipun olahraga ringan, kalau dilakukan di pagi hari takutnya kan haus atau lemas atau gimana. Nah itu untuk jamnya sendiri harus ada ini. Setiap orang pasti beda-beda ya, karena setiap orang punya kebiasaan yang berbeda, kebutuhan fisiknya juga berbeda, terus kegiatan sehari-harinya juga beda. Jadi itu harus disesuaikan ke situ. Kalau aku pribadi, tapi ini bukan hal yang aku sarankan ke siapapun, ini adalah hal yang diberikan pelatih olahraga kepada aku. Aku biasanya olahraga itu
sejam sebelum berbuka puasa dengan intensitas rendah, atau setelah berbuka puasa gitu. Setelah berbuka puasa mungkin 1 jam atau 2 jam setelah berbuka puasa, bisa diatur sendiri lah waktunya, karena kan pasti kepengen ikutan tarawih juga gitu. Jadi masing-masing kembalilah ke diri masing-masing, kebutuhannya dan juga tentunya kondisi tubuh disesuaikan juga, dan yang paling ideal adalah ya tadi berkonsultasi dengan mereka yang ahli. Terima kasih ya. Oke, thank you.